Halo teman sekalian, ketemu lagi sama aku Eka. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk semua teman-teman YouTube yang sudah subscribe ya, dan sudah lama atau sudah beberapa kali melihat konten-kontenku. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang. Semoga konten-konten yang aku bikin bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, harapanku sederhana sebenarnya dari konten ini, yakni semua dari kita bisa belajar psikologi ya. Nah, kenapa aku ngerasa kita semua perlu belajar psikologi? Pertama, kita perlu berproses untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, supaya kita bisa menjadi support system yang baik untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Nah, dalam kesempatan kali ini atau sesi kali ini, aku mau bahas seputar permasalahan karakter orang-orang yang sebaiknya atau yang memang perlu kita hindari. Nah, pada saat aku ngerasa orang ini perlu kita hindari ya, artinya ada sesuatu yang dimiliki oleh orang ini yang tidak membawa dampak positif bagi kehidupanku. Nah, itulah sebabnya teman-teman, aku pengen sharing ke kalian semua. Nah, namun sebelum kita mulai, seperti biasa, gak bosan-bosan aku ngingetin untuk nyimak video ini sampai selesai. Dan apabila nanti videonya bermanfaat, silahkan share juga kepada rekan lain, sahabat, dan karib kerabat, supaya lebih banyak orang yang peduli dengan kesehatan mental dirinya sendiri. Udah siap? Sekarang silahkan cari posisi duduk yang nyaman, atau posisi sambil tiduran juga boleh ya. Nah, selamat menyimak. Oke, teman-teman semua, nomor 1, orang yang sebaiknya kita hindari adalah orang yang selalu memiliki pemikiran negatif. Oke, pernah kan teman-teman ngelihat ada sebuah video ya, mungkin di media sosial atau dapat sharing dari teman lain di dalam grup WA mungkin ya. Nah, kalau kita ngelihat ada orang ketawa sampai terbahak-bahak gitu ya, itu kita bisa secara nggak sadar ikut ketawa. Atau mungkin kita ngelihat gambar anak kecil yang lagi main, terus dia senyum, kita liatin teman-teman, lama-lama itu kita juga jadi ikut tersenyum. Nah, begitu juga dengan emosi negatif ya. Kalau tadi itu yang aku sampaikan adalah emosi positif, maka sama halnya dengan emosi negatif. Misalnya nih, kalau kita kelamaan nonton film yang bikin kita nangis, terus suasananya sedih, terus lama-lama kita jadi ikut berkomentar akan situasi itu. Bahkan gak jarang ada juga yang jadi ikutan nangis ya, terus sampai sesenggukan, sampai ngerasa bahwa sebenarnya aku juga tersakiti, padahal itu cuma film. Nah, tapi karena kondisi itu relate dengan kondisi kita atau sama dengan kondisi kita ya, cocok. Nah, maka kita jadi kebawa perasaannya, kita jadi kebawa emosinya. Padahal tadinya kita gak kenapa-napa. Nah, itu sebabnya hindari orang-orang yang memiliki pikiran negatif. Berikutnya, nomor 2, karakter yang perlu kita hindari adalah mengkritik hidup kita sepanjang waktu. Kadang ya, gak jarang nih teman-teman, ketika kita lagi mau naik level di dalam kehidupan, itu kan kita lagi butuh-butuhnya support system yang positif ya. Nah, kita juga butuh orang-orang yang bisa memotivasi kita, bisa kasih kita semangat dan kasih pandangan supaya kita jadi maju. Nah, makanya ada di poin kedua adalah hindari orang-orang yang setiap waktu bisanya hanya mengkritik. Itu karena apa? Orang-orang seperti ini biasanya mereka tuh tidak punya impian atau tidak punya mimpi ya, dan hidupnya hanya sibuk menjadi komentator. Sama seperti poin yang pertama, apabila kita terlalu sering berkumpul dengan orang-orang seperti ini, di mana kita belum punya karakter yang matang atau karakter yang mapan, akhirnya kita juga jadi kebawa sama cara berpikir dia. Ya, jadi yang ada dikit-dikit temennya lagi mau naik level dikomentarin, temennya sudah bisa melakukan hal yang baik, hal yang positif, diungkit-ungkit lagi masa lalunya. Padahal kita semua sama-sama tahu kehidupan kita di saat ini itu adalah kehidupan yang baru. Jadi ketika seseorang masih membahas masa lalu orang lain dengan tujuan untuk membicarakan hal negatif, nah sudah, tinggalkan. Nah, selanjutnya nomor 3 teman-teman ya. Ini cukup sering aku alami karena memang sebagai praktisi psikologi biasanya cukup banyak orang-orang yang melakukan hal ini ya. Nah, tapi tinggal pinter-pinter kita aja nanti ngekatnya gimana. Nomor 3, membuang-buang waktu kita.
Nah, orang-orang yang membuang-buang waktu kita ini contohnya banyak banget teman-teman ya. Yang pertama nih contohnya, biasanya itu kalau dari klien-klien aku pribadi, biasanya mereka datang konsultasi ya. Kemudian mereka udah tanya jawab, mereka minta pertimbangan dan lain sebagainya. Tapi habis itu mereka pulang dan tidak melakukan apa yang sudah jadi kesepakatan. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah, itu nanti jadi urusan mereka, jadi tanggung jawab mereka. Kemudian yang kedua, misalnya kita ketemu sama orang nih yang hobinya kayak selalu menggagalkan rencana-rencana kita pada hari itu. Contoh misalnya, wah hari ini aku mau nyelesain cucian mungkin, terus aku mau nyetrika baju supaya nggak numpuk gitu ya. Tapi tiba-tiba datang main ke rumah kita, mereka bertamu dan lain sebagainya, sampai seharian penuh nggak pulang-pulang. Bentar dulu deh, temenin kita ini itu. Akhirnya keesokan harinya pas kita butuh pakai baju itu dengan cepat, jadinya bablas, kita nggak punya baju ya. Nah, hal-hal seperti itu hal sederhana teman-teman, tapi sangat merugikan bagi kita karena buang-buang waktu. Selanjutnya di nomor 4 ini ada orang dengan karakter jealous. Jealous tuh semacam cemburu ya, terus dia nggak mau orang lain punya hubungan sama teman yang lain misalnya kayak gitu. Nah, jadi di nomor 4 itu ada kategori pencemburu atau jealous. Nah, kondisi ini teman-teman bukan hanya dialami oleh pasangan ya, maksudnya dalam hubungan berpacaran atau dalam hubungan suami istri. Tapi apabila kita punya temen yang setiap hari pengennya cuma main sama kita, terus atau pengennya kumpul sama kita terus, dan mereka tidak mengizinkan kita untuk berkembang dengan punya relasi yang lain, dengan kenal orang lain, udah tuh tinggalin. Karena apa? Kalau kita masih memupuk pertemanan dengan dia, kita tidak akan pernah bisa berubah jadi lebih baik. Nah, terutama kalau kita sendiri juga belum punya kepribadian yang mantap ya, kepribadian yang kuat. Yang ada ya kita nanti jadi ketularan sama dia, jadi ketularan pencemburu. Nah, kok ketularan Mbak Eka? Iya, karena perilaku itu bisa diadaptasi teman-teman. Baik, teman sekalian, masih kuat ya? Masih siap ya? Atau kalian lagi mikir-mikir, ada nggak ya orang yang tipenya seperti itu di sekitarku? Selanjutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini yang paling sering ya, paling banyak ini nomor 5. Itu adalah orang dengan karakter play victim, kemudian drama king atau drama queen. Contoh orang-orang yang play victim misalnya kayak gini. Aku tuh udah banyak berkorban buat dia, tapi dia gak ada rasa terima kasihnya buat aku. Kemudian yang lain lagi, contoh play victim ya. Sebenarnya selama ini kalau gak ada aku, dia tuh tidak bisa menjadi apa-apa. Dia tuh bukan siapa-siapa, tapi kok kenyataan sama orang lain dia malah ngejelek-jelekin aku ya. Nah, padahal kalau kita bukan tipe orang yang biasanya cross check atau cek dan recheck dulu ya sebelum ada orang lain ngomong, itu kita bisa langsung kemakan dengan cerita-cerita dia yang membual, dengan cerita-cerita mereka yang tidak sebenarnya bisa bikin kita ikutan emosi teman-teman. Nah, jadi padahal kita nggak punya masalah sama orang itu, sama orang lain yang dia bahas, tau-tau kita jadi sebel aja gitu, tau-tau kita jadi males tanpa alasan ya ke orang yang bermasalah dengan si orang ini gitu. Nah, play victim ini karakternya identik dengan orang yang sukanya drama. Jadi drama king atau drama queen. Nah, paling gampang nih untuk ngadepin orang-orang drama, teman-teman bisa bikin kaos tulisannya no drama gitu ya. Jadi nggak ada drama. Nah, oke. Bahayanya berteman dengan orang-orang yang drama king atau drama queen tadi ya, sama seperti yang sebelumnya play victim. Itu secara gak langsung dia bisa ngerubah kepribadian kita jadi pemarah, jadi orang yang bisa sumbu pendek, dikit-dikit pengen emosional, pengen mencaci maki ya. Dan orang-orang tipe play victim, drama king dan drama queen ini tuh mereka pinter banget memainkan perasaan kita ya, karena mereka sudah terlatih. Mereka sudah sering terus-menerus menceritakan hal ini ke orang lain. Nah, dan hati-hati, tipe-tipe ini pinter banget membaca karakter kita. Jadi mereka dengan segala daya upaya akan berusaha untuk membuat kita yakin akan cerita-cerita yang tentu saja bohong. Berikutnya nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah orang yang tidak konsisten. Oke, kenapa sebaiknya kita menghindari orang-orang yang gak konsisten? Nah, teman-teman, perlu kita pahami ya, bahwa orang yang gak konsisten itu aja kepada dirinya sendiri dia aja gak bisa menentukan
mana yang prioritas, mana yang benar dan yang salah, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk apa kita buang-buang waktu ya, guna mendukung orang-orang yang tidak konsisten atau berteman dengan orang-orang yang tidak konsisten. Nah, orang-orang yang gak konsisten ini teman-teman, itu mereka sangat berpotensi bikin kita berantem sama orang lain ya. Karena apa? Karena kata-kata yang dia sampaikan itu biasanya banyak berbohong. Jadi misalnya dia bilang, katanya si ini, katanya si itu, kemarin aku lihat loh, dia katanya gini, aku denger loh dari ini. Nah, itu orang-orang gak konsisten. Nanti ketemu sama si A beda, ketemu sama si B ngomongnya juga beda lagi teman-teman. Yang ada, kalau kita percaya sama orang-orang seperti ini, kita akan berantem sama banyak orang. Nah, contoh lain dari orang-orang yang gak konsisten adalah kalau mereka bikin janji itu mereka selalu tidak menepati. Jadi misalnya kayak janjian jam 8 ya, nah terus kita tanya tuh jam 7.30, udah berangkat belum? Wes, udah OTW ya, oke. Udah kita tungguin nih sampai jam 9, jam 10, jam 11, tentunya dia bohong. Nah, akhirnya waktu kita terbuang teman-teman. Dan itu terjadi berkali-kali. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 7, selalu membuat kita kecewa. Oke, kenapa kita perlu menghindari orang-orang yang sering membuat kita kecewa? Teman-teman, berdekatan dengan orang-orang yang selalu membuat kita kecewa. Kalau kita gak bisa manage emosi, yang ada setiap hari kita cuma jengkel, marah, kesel, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita terus-terusan merasakan situasi itu ya, itu tuh maksudnya jengkel, marah, kesel gitu, kita lama-lama gak bisa memanajemen waktu dan kita jadi orang yang tidak produktif. Nah, maksudnya tidak produktif itu apa? Maksudnya adalah kita jadi tidak bisa melakukan hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kerjakan. Kita jadi menutup berbagai peluang untuk ketemu orang baru, mencoba berbagai hal baru karena kita sibuk memikirkan perasaan di hati kita yang berkecamuk. Nah itu teman-teman, hindari orang-orang yang sering membuat kita kecewa. Nah udah selesai, itu dia tadi 7 macam karakter orang yang perlu kita hindari. Nah teman-teman, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila video ini dirasa penting untuk diketahui sahabat, karib kerabat, dan teman-teman kita, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang peduli dengan kesehatan mentalnya. Nah oke, dari Jogja, Eka menyapa di sini kepada teman semua ya. Selamat sore, terima kasih banyak, dan sampai jumpa pada video yang lain. Dadah.